Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua ya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki, dan tentunya semua yang Anda lakukan bisa tercapai. Oke, para penonton channel ini, kali ini kita akan mereview atau memberikan sebuah penjelasan juga mengenai Damilut. Nah, Damilut. Jadi bagi yang udah tahu ya mungkin tidak asing lagi dengan Damilut ya. Tapi kalau yang belum, maka ini akan menjadi suatu masukan lagi bagi Anda semua. Apa itu dengan Damilut? Seperti apa bentuknya? Nanti gunanya untuk apa, itu nanti akan kita jelaskan ya. Tapi sebelum kita mereview sebuah Damilut, kita minum kopi dulu. Nah, kata teman-teman, wah selalu minum kopi ya, supaya ada sedikit seger-segernya gitu. Kita minum kopi dulu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita udah seruput kopinya. Dan terima kasih yang masih terus setia di channel ini. Dan tentunya mudah-mudahan kalau Anda menggunakan YouTube yang agak sedikit player YouTube yang sedikit bagus ya, mungkin dari luar negeri ya, Anda bisa translate suara saya langsung berubah menjadi bahasa Inggris ya. Saya biasa kalau nonton YouTube juga yang dari luar itu kita bisa translate vokalnya ke bahasa Indonesia seperti itu. Jadi saya kira tidak ada masalah ya buat teman-teman yang ada di luar. Ya, saya terima kasih juga sudah dukung channel ini. Meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia, mereka ya tetap nonton ya. Terima kasih sekali. Nah, ini adalah sebuah Damilut Pacific Wave dari Pacific Wave ya, seperti ini. Bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Ini nah, itu kelihatan ya. Saya suka sekali bentuknya ini karena pendinginnya seperti ini memudahkan sirkulasi udara ataupun panas yang dihasilkan ini cepat hilang gitu ya. Cepat hilang karena dengan ada sirup seperti ini kan dia terbagi ya, panasnya terbagi sehingga cepat mendinginkan Damilut yang panas ya. Nah, ini maksimal 30 watt. Untuk mengukur apa aja? Jadi ini Damilut ini berfungsi untuk mengukur power output dari sebuah radio. Ya, mungkin radio atau apapun itu yang mengeluarkan power RF bisa diukur oleh Damilut ini. Nah, jika pesawat Anda atau radio Anda sudah sesuai dengan ini Damilut pasti 50 ohm ya. Damilut ini pasti 50 ohm. Jadi kalau pesawat Anda sudah sesuai outputnya 50, maka ketika diukur dengan Damilut ini dia akan sesuai juga. Jadi artinya SWR-nya dia akan nyender, akan 1:0, kemudian powernya akan naik ya. Tapi ketika pesawat atau radio Anda itu tidak 50 ohm outputnya, maka ketika dipasang Damilut itu SWR-nya pasti naik. SWR-nya naik, power naik, jadi goyang-goyang gitu ya. Nah, itu berarti LPF atau BPF, band pass filter atau low pass filternya itu tidak bekerja secara maksimal, sehingga RF itu masih masih keluar ya, tidak sesuai gitu, masih bukan 50 ohm gitu ya. Jadi fungsinya Damilut untuk mengukur kekuatan pesawat kita. Jadi mungkin berapa watt keluarnya, kemudian kita bisa mengetahui pesawat kita udah 50 ohm apa tidak ya. Kalau dia sudah 50 ohm kita pasang Damilut, pasti SWR-nya akan nyender seperti itu. Dan kenapa kita butuhkan Damilut? Nah, kita butuhkan Damilut karena kita ingin ketahui keluaran murni dari sebuah pesawat atau radio yang kita punya. Misalnya kita punya HT ya, outputnya di spesifikasi 5 watt. Nah, kita ukurlah pakai Damilut spesifikasi outputnya
5 watt itu di output konektor radionya, 5 watt ya. Jadi kita menggunakan dummy load seperti ini ya. Itu jadi untuk mengetahui kekuatan atau power output dari sebuah perangkat transceiver atau pemancar. Jadi pemancar di sini bukan hanya radio, bisa juga pemancar seperti broadcast, FM, AM atau lain-lainnya ya. Nah, sementara yang akan saya praktekkan nanti di sini adalah sebuah radio HF. Nah, ini bisa digunakan di HF, bisa di VHF dan UHF ya. Kalau SHF mungkin saya kira belum tentu bisa ya, karena SHF itu beda sendiri dummy load-nya. Nanti kita lihat aja, karena saya nggak punya alatnya juga yang SHF, perangkat saya nggak ada yang SHF, jadi kita cukup di HF, VHF dan UHF ya. Nah, kali ini saya akan ngukur di HF, high frequency ya. Kalau seperti biasa saya review HT itu kan sudah biasa ya, review HT biasa kita ngukur powernya menggunakan dummy load dengan SOR yang biasa saya pakai itu dari D antena 401 ya. Nah, sekarang kita pakai ini, kita nanti ngeceknya dengan Nisei ya, Nisei S50 Pak ya, saya lupa, nanti kita akan coba aja. Dengan itu kita bisa mengetahui radio saya keluarnya berapa ya. Oke, kita langsung aja. Kali ini saya akan mau tahu keluaran dari radio saya ini USDX 8 band ya, USDX plus 8 band yang saya punya ini keluarnya berapa gitu ya. Jadi kan kadang-kadang wah ini powernya kecil ya, powernya kecil itu apakah dia di antena atau apakah di output di konektornya atau bagaimana, nanti kita akan coba ya kalau kita menggunakan dummy load ini. Oke, kita langsung aja coba untuk mengukur dummy load ini, dan saya akan shooting dari dekat dummy load dari Pacific Wave ini. Nah ini oh ya, saya lupa dulu ya satunya lagi buat teman-teman ya. Dummy load ini seperti ini konektornya ya. Jadi dummy load yang Pacific Wave ini seperti ini konektornya. Sehingga kita membutuhkan satu adapter lagi ya. Nah, adapter ini seperti ini. Jadi nanti N adapter ke PL mel ya. N adapter ke ini N adapter. Ini maksudnya konektor N ya, maksudnya yang UHF ya, seperti ini ke PL mel. Jadi nanti masuk ke sini, kita putar ke sini masuk untuk bisa digunakan dummy load ini. Sebenarnya sih ada yang langsung ya, yang langsung dummy load keluarnya ini ada. Tapi kebetulan yang saya review saat ini yang keluarannya adalah N konektor ya, atau konektor UHF. Kita coba aja, nanti nggak masalah ya, mau konektor apa aja bisa. Sebenarnya konektor N juga bagus, dia lebih rapat ya, masuknya lebih rapat ya. Kita kancing dulu nih kok, ya tidak terbiasa menggunakan N, jadi kadang-kadang dia muter terus ya. Oke, kita langsung saja praktek untuk menguji coba dummy load ini di radio USDX plus 8 band ya. Nanti sekalian kita lihat apakah ini radio ini sudah 50 ohm atau belum, SWR-nya jengat-jengat apa enggak ya. Kalau enggak berarti dia sudah 50 ohm. Mari sama-sama kita lihat. Ya, ini adalah radio saya USDX plus 8 band ya. Nah, ini baterainya di bawah, sangat ringan sekali dan praktis, bisa kita gunakan di mana saja, kapan saja. Dan terbukti ketika saya masuk special call kemarin, ada special call Surabaya, special call Bogor, special call Banyuwangi, special call Gunung Kidul,
semuanya masuk dengan radio QRP ini di 40 meter band. Padahal saat itu juga bukan berarti sepi ya, masih banyak yang check-in dan stasiunnya besar-besar. Nah, kita tetap masih bisa masuk meskipun kita dengan QRP. Artinya kita bekerja itu pada suatu frekuensi yang kita andalkan utama pertama adalah antena ya. Setelah antena baru radionya kita cek seperti itu. Seperti ini yang sekarang kita akan kita cek ya. Kita pasang dulu ini karena kebetulan ini BNC, kita pasang adapter dulu. BNC itu PL. Nah, ketika BNC itu PL sudah, saya karena langsung mau ngonekkan ke SWR tanpa kabel, saya menggunakan male to male PL. Jadi male to male PL ini saya gunakan untuk supaya saya tidak menggunakan kabel. Saya langsung aja seperti ini ya. Jadi ini langsung masuk ke TX. Nah, ini kelemahannya SWR itu kebalik ya teman-teman. Kadang-kadang kita maunya TX-nya itu di sini, jadi masangnya itu nggak kebalik seperti ini. Tapi ya rata-rata seperti itu. Jadi mau gimana lagi ya, kita ikuti aja ya teman-teman ya. Kita ikuti aja. Yang penting bisa diukur dan bisa dipasang tuh ya. Oke. Nah, ini nanti seperti ini. Nah, ini nanti kameranya tak naikin ya supaya jelas ya. Nah, sebelum saya putar-putar dulu, ini dummy-loadnya ada posisi di sini nanti ya. Nah, ini mesti saya ganjal supaya dia tidak terlalu rendah, nanti patah ya ininya. Oke, saya ganjal aja dulu seperti ini. Nah, dummy-load itu posisinya di sini ya, pengganti antena. Nah, ini jelas pasti matching kalau pakai dummy-load karena dummy-load ini 50 ohm. Nah, kita taruh di sini seperti itu. Ini adalah pengganti antena. Jadi kalau radio ini sudah 50 ohm, di sini pasti matching ya. Tapi kalau ini belum 50 ohm, maka di SWR ini pasti tidak matching ya. Tidak matching artinya apa? SWR-nya itu pasti di atas 1:0. 1:1.0 itu di atas itu pasti ya. Oke, ini sudah, power sudah. Sekarang kita posisi gini ya, muter set supaya teman-teman bisa lihat power output dari sebuah radio ini, USDX ini ya. Kita akan putar lagi. Aduh, berat ya. Nah, seperti itu aja. Ini kamera saya naikin lagi ya. Nah, kita naikin supaya jelas. Nah, kamera udah naik. Sekarang posisi saya putar. Oke, sudah seperti itu. Nah, karena dummy-load sudah terpasang, kita hidupin power dari SWR-nya. Sudah on ya. Oke, sudah on. Nah, ini mungkin bisa saya putar begini ya. Mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini mungkin bisa nih. Supaya kelihatan gitu ya. Kelihatan sebentar. Oke, kita supaya bisa melihat. Nah, ini kita tahan yang agak berat. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba di frekuensi. Oh, ini belum dihidupin. Oh, sorry. Bagaimana mau hidup teman-teman ya. Power ininya juga belum dipasang. Power radionya. Ya. Sorry teman-teman ya. Jadi power radio saya belum pasang sehingga tadi nggak bisa hidup. Nah, ini saya akan coba ya hidupin. Oke, sebentar, kamera mesti saya lepas. Nah, ini saya sudah manual shootingnya ya. Jadi
Anda bisa lihat itu sekarang posisi standby. Ini posisi dummy loadnya. Ini radio. Sekarang kita akan pindah ke frekuensi paling terendah dari joystick ini. Karena dia 8 band, maka dia malah jadi power off nih. Nah, posisi terendah di 80. Kita masuk ke CW untuk bisa melihat powernya. Kita transmit ya. Kita transmit. Kita akan lihat power dari radio ini apakah juga sudah matching. Kita lihat. Ya, 5 watt ya. Di 80 meter radio ini mengeluarkan output 5 watt. Kita pindah ke 60 meter band. 60 ya kalau nggak salah ini. Bukan 60 ya. 60 kah ya? Ya, kita coba lihat berapa ya di 60 meter band. Wah, 6,5. Kita pindah lagi di 40 meter band. 40 meter band, kita lihat untuk SWR dan ininya apakah ini 50 ohm radionya dan berapa watt keluar. Ya, 5 watt juga lebih dikit, sama di dengan 80 tadi. Sekarang kita coba ke 30 meter band. Kita lihat. Nah, 30 meter band kecil ya, 2,8. Nggak apa-apa, jaju saya juga belum bisa ke sini. Nah, ini di 20 meter band. Kita coba lihat 20 meter band. 4,1. Ya, nggak masalah, cukup lah. Nah, ini di berapa nih? 20 17 Pak ya? Ya, mungkin 17 ini kita coba. 2,1 watt. Nah, coba di selanjutnya 15 meter. 15 meter. Wah, paling kecil nih 1,4, 1,3. Kemudian yang terakhir mungkin di sini ya. Di 10 meter. Lihat 10 meter berapa? 2,9. Nggak masalah sih buat saya. High band ya, sudah di high band, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting di 40 80 normal. Kemudian 20 meter juga masih standar, masih 4 watt ke atas, masih lumayan lah ya. Oke, jadi itu pengukuran menggunakan dummy load ini. Kita bisa continue tuh seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi continue dia bisa, nggak panas. Kita coba lagi di 40 ya. Penasaran di 40. Ya, kita coba 40 di frekuensi yang biasa tuh. Kita kiaso. Nah, di sini aja kita coba tes ya. Nah, itu gede kan, lumayan. 5 watt. Jadi nanti tergantung dari antena Anda. Kalau antena Anda bagus, bisa 5 watt, bahkan bisa naik sedikit ya, tapi 5 watt lah paling tidak. Jadi kalau kita ngomong pelan, ini kan tone ya, ini tone. Jadi kalau kita ngomong pelan itu bisa 3 watt, 4 watt seperti itu. Oke teman-teman, itu dia tadi pengujian dummy load yang kita review tadi di radio yang saya punya ini USDX plus 8 band ya. Dan alhamdulillah pengukurannya cukup akurat. Jadi buat Anda yang membutuhkan sebuah dummy load, ini saya kira cukup ya. Ini harganya 350.000 ya, 350.000. Bagi Anda yang ada di Yogyakarta, silakan Anda datang ke Rumah HT ya. Kebetulan ini saya dapat pinjaman dari Rumah HT.
Jadi bagi Anda yang mau cari, ini ada di Rumah AT ya, Pacific Wave 30 watt. Sebenarnya 30 watt itu kalau continuous ya. Kalau nggak continuous, mungkin kita ngukur rig juga masih bisa, nggak ada masalah dengan ini. Kita ngukur rig tapi cepat gitu ya, hanya beberapa detik kita ngukur, lihat wattnya aja, nggak ada masalah dengan Damilut ini ya. Cuman ini kalau continuous dia hanya maksimal 30 watt. Continuous itu agak lama gitu, maksudnya konstan lama itu ya. Jadi tidak disarankan di atas 30 ya, kalau dia sudah sangat lama untuk digunakan. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi sekali lagi nanti kalau Anda yang mungkin mau nyari Pacific Wave ini ada di Rumah AT, nanti kalau ada linknya nanti saya akan taruh di deskripsi video ini ya. Sekian saja dari saya tentang Damilut dari Pacific Wave 30 watt. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua yang mungkin belum tahu untuk apa, mau mengukur radionya, mengukur pesawatnya. Nah, Anda cukup tancapin ini ke SWR meter sehingga Anda bisa mengetahui keluaran dari radio Anda. Nah, apalagi ketika Anda sudah ragu-ragu, ketika Anda mancar kok nggak nyampe-nyampe kemana-mana. Nah, begitu Anda cek di sini, siapa tahu power radio Anda sudah tidak keluar lagi, tidak ada lagi ya. Sehingga alat ini sangat bermanfaat untuk bisa kita gunakan untuk mengecek power, juga untuk ngecek radionya sekalian, apakah radionya sudah 50 atau belum. Oke, sekian saya dari saya, yang Charlie itu yang India dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri, bye bye.